Hari ini tanggal 1 Rabiul Awal 1443. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Dan kita sudah sampai pada kitab salat. Beliau mengatakan bab arkanis salah, bab tentang rukun-rukun salat. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala. Pertama tentang rukun-rukun salat, yang kedua tentang sunnah-sunnah salat, yang ketiga tentang hay'ah salat. Baik, kita mulai dengan masalah pertama, arkanus salah, rukun-rukun salat. Wa arkanus salati, dan rukun-rukunnya salat itu 18 ruknan, ada 18 rukun. Jadi salat itu ada 3 macam amalan padanya. Ada yang termasuk rukun, ada yang termasuk sunnah, ada yang termasuk hay'ah. Kalau termasuk rukun maka harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan salatnya tidak sah. Dan rukun-rukun salat itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Itu 2 hal yang perlu kita paham dalam masalah rukun ini. Pertama, kalau rukun ditinggalkan, salatnya tidak sah. Kedua, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nah, apa saja rukunnya kita bahas. Pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi orang salat itu harus niat. Kalau tidak ada niatan maka tidak sah sholatnya. Misalnya ada orang bermimpi kemudian melindur, di dalam melindurnya dia sholat 2 rakaat lengkap, bacaannya juga komplit, sholatnya tidak sah. Kenapa? Orang melindur nggak ada niat. Yang kedua, al-qiyam, berdiri ma'al qudrah, bersama kemampuan. Artinya wajib berdiri kalau mampu, tetapi ini berlakunya pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah maka boleh kita sholat dengan duduk, tapi sholat wajib maka berdiri, ini termasuk rukun. Di sini kok saya tidak menemukan menghadap ke arah kiblat ya. Semestinya di sini ada tambahan apa? Menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Kenapa kok tidak disebutkan di sini? Mungkin menurut beliau sudah cukup kata-kata al-qiyam, berdiri, karena berdiri ini maksudnya adalah berdiri menghadap ke arah kiblat. Karena kalau kita lihat hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzastaqbaltal qiblata fakabbir. Apabila kamu sudah menghadap ke arah kiblat maka barulah takbir. Berarti menghadap kiblat dulu baru takbir. Menghadap kiblat termasuk apa? Rukun salat. Tapi mungkin sudah dibahas pada kondisi sebelumnya. Nah, ini ya. Ternyata sudah dibahas ya. Bahwasanya menghadap ke arah kiblat ini bukan dimasukkan rukun, tapi dimasukkan dalam syarat-syarat sah salat. Karena apa? Syarat itu yang dilakukan sebelum salat, sementara rukun ini yang dilakukan di tengah-tengah sholat. Ya, jadi sudah terbahas ya. Maka menghadap kiblat meskipun dia termasuk yang kita lakukan di dalam sholat, tetapi pembahasan fikihnya memasukkannya dalam bab syarat-syarat sah sholat. Berikutnya nomor 3, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir untuk masuk ke dalam sholat. Yang disebut takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Maka kalau ada orang sholat tidak mengangkat tangan, tapi dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, sah sholatnya. Karena mengangkat tangan ini tidak termasuk rukun. Sebaliknya, kalau seseorang sholat mengangkat tangan, tapi dia mulutnya diam, tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Maka seandainya ada orang terlambat sholat kemudian masuk ke dalam shaf langsung Allahu Akbar, rukuk. Mulutnya sudah mengucapkan Allahu Akbar, dia tidak angkat tangan tapi dia langsung rukuk, ya sholatnya sah meskipun kurang sempurna. Yang benar adalah dia angkat tangan Allahu Akbar, habis itu
Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar untuk ruku. Takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir kedua untuk menuju ke ruku. Takbirnya 2 kali. Kalau terlambat dalam kondisi imam sudah ruku. Yang keempat, wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, termasuk ayat dari Al-Fatihah. Karena itulah mazhab Syafi'i, kalau membaca bismillah itu bismillahnya dikeraskan. Kenapa? Mereka meyakini bismillah ini termasuk Fatihah, ayat pertama Fatihah. Tapi ini menyelisih mayoritas para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, kalau berpendapat bahwa bismillah bukan Al-Fatihah, maka seandainya tidak membaca bismillah, sholatnya masih sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, tidak membaca bismillah, sholatnya batal. Kenapa? Fatihahnya tidak sempurna. Yang kelima, warruku'u, dan ruku'. Yang keenam, wat tuma'ninatu fihi, tuma'ninah atau tenang di dalam ruku'. Jadi ketika ruku' itu ada 2 rukun. Rukun pertama posisinya, posisi ruku'. Rukun kedua adalah tuma'ninah padanya. Seandainya ruku' langsung berdiri, ini berarti tidak memenuhi rukun yang keenam. Ruku'nya sudah, tuma'ninahnya belum. Karena itu sholatnya orang-orang yang tarweh 23 rakaat dalam berapa? 7 menit, itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena nomor 6 ini belum dilakukan, tuma'ninah di dalam ruku'. 2-3 rakaat 7 menit nggak bakal, tuma'ninah itu nggak bakal. Tuma'ninah itu apa sih definisinya? Definisinya adalah seseorang berdiam dalam suatu posisi seperti lamanya membaca 1 kali tasbih, subhanallah wa bihamdih, atau kalau rukuk kan subhana rabbiyal azim gitu. Nah, 1 kali itu berarti apa? Sudah tuma'ninah. Nah, tapi yang 7 menit 2-3 rakaat itu kan nggak begitu, langsung gerakannya tidak ada tuma'ninah padanya. Maka dalam mazhab Syafi'i salat mereka batal, tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Yang ketujuh, warraf'u wal i'tidal, dan mengangkat tubuh dan i'tidal. Jadi setelah ruku' mengangkat tubuh begini, kemudian berdiri lurus, i'tidal. Yang kedelapan, wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah pada saat i'tidal. Yang kesembilan, wasujudu, dan melakukan sujud, yaitu sujud yang pertama. Wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalamnya. Oh, sujudnya 2 kali ya. Sujudnya 2 kali itu sudah masuk pada nomor 9 ini. Kemudian yang ke-11, wal julusu, dan duduk bainas sajdatain, antara 2 sujud. Yang ke-12, wat tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah ketika duduk tersebut. Jadi ringkasnya, semua gerakan sholat itu ada tuma'ninahnya. Ketika berdiri harus tuma'ninah, karena harus membaca Fatihah kan. Ketika ruku harus tuma'ninah. Adapun seandainya ketika ruku tidak membaca apa-apa, sholatnya sah, karena bacaannya bukan termasuk rukun. Ada orang sholat ngelamun, Allahu Akbar ruku', imamnya sudah baca selesai, dia belum baca apa-apa gara-gara ngelamun, sholatnya sah. Kenapa? Bacaannya bukan termasuk rukun. 13, wal julusul akhir, dan duduk yang terakhir, maksudnya tasyahud akhir. Yang keempat, wat tasyahhudu fihi, dan bacaan tasyahud atau bacaan tahiyat pada duduk yang terakhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan selawat kepada Nabi pada duduk yang terakhir tadi. Nah, 3 nomor ini semuanya bicara tentang duduk terakhir. Berarti ada 3 rukun ya. Duduknya itu rukun, membaca tasyahudnya at-tahiyatulillah dan seterusnya itu rukun, membaca Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya innaka hamidum majid itu juga rukun. Seandainya innaka hamidum majid langsung salam, sah tidak? Sah. Padahal dia belum membaca Allahumma inni a'udzubika, berlindung dari Masihid Dajjal itu. Apakah sah salatnya? Sah. Meskipun tidak disarankan ya. Kecuali kalau terpaksa. Misalnya panjenengan ketika sedang tahiyat innaka hamidum majid pengen buang angin.
Kalau panjenengan lanjutkan doa, kuatir malah batal. Nah, salam nggak apa-apa. Kalau sholat sendiri loh, ya. Kalau sholat bersama imam ya nunggu imam. Nggak boleh kita apa? Salam duluan. Tapi kita sholat sunnah 2 rakaat, baru enak-enak membaca tahiyat, innaka hamidum majid, akan buang angin. Nah, daripada batal sholat kita batal, salam aja udah. Okay? Nggak usah pakai apa? Doa setelah innaka hamidum majid. Nggak apa-apa, karena rukunnya yang penting sudah kita baca. Kemudian rukun yang ke-16, wat taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi salam yang rukun itu hanya yang pertama ke arah kanan. Salam ke arah kiri ini bukan rukun. Seandainya ada orang sholatnya salam 1 kali, gimana? Sah. Apakah ada dalilnya? Semua yang disebutkan oleh ulama fikih ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, mereka nggak bakal ngomong. Meskipun dalilnya bisa dengan qiyas, bisa dengan kaidah-kaidah yang diperas dari dalil-dalil yang ada, ya. Rasulullah bersabda, miftahus shalah, kuncinya salat adalah at-tuhur, bersuci yaitu wudu. Wa tahrimuha, masuk ke dalam salat adalah at-takbir dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan keluar dari salat adalah at-taslim dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, perhatikan kata-kata Nabi, at-taslim, salam. Beliau tidak mengatakan at-taslimatan, 2 salam. Berarti yang wajib atau yang rukun hanya apa? 1 salam. Karena itu seandainya ada orang ngimami sholat jenazah, salamnya cuma sekali, gimana? Sah. Dan makmum hendaklah ikuti imam. Imamnya salam sekali, sekali aja salamnya. Karena sholat jenazah memang 2 kali dilakukan oleh Nabi, 2 cara maksud saya. Kadang beliau salamnya 1 kali, kadang beliau salamnya 2 kali dalam sholat jenazah. Dalam sholat selain jenazah sama juga. Seandainya salam sekali nggak apa-apa. Saya sering sholat sunnah salamnya 1 kali. Kenapa? Karena ketika saya duduk tahiyat ternyata sudah diqomati. Nah, supaya saya tidak terlambat dari takbiratul ihram bersama imam, maka saya salam cuma sekali. Assalamualaikum, habis itu langsung berdiri. Tujuannya 2. Tujuan pertama, supaya bisa ikut takbiratul ihram sama imam. Tujuan kedua, untuk mengajari orang-orang yang melihat saya bahwasanya taslim atau salam itu 1 kali sudah sah. Dan dari pelajaran ini kita ketahui 2 masalah yang lain. Salam yang wajib 1 kali, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya 2. 1, kalau kita salam 1 kali ke kanan, kemudian kita kentut, sholatnya sudah sah. Sebelum salam kedua, sudah kentut duluan, sah sholatnya, nggak usah diulangi. Kenapa? Sudah selesai sholat kita. Konsekuensi kedua, kalau sudah salam pertama, maka makmum masbuk itu sudah boleh untuk bangkit melanjutkan rakaat berikutnya. Meskipun imamnya belum selesai dari salam yang kedua. Meskipun lebih afdol kalau makmum masbuk itu menunggu salam kedua selesai. Kalau salam kedua selesai, baru makmum masbuk ini bangkit untuk melanjutkan sholatnya yang terlambat. Tapi seandainya dia langsung bangkit, boleh tidak? Boleh, dan itu sah. Kenapa? Begitu imamnya salam ke kanan, sholat dia sudah selesai. Dengan bukti apa? Sabda Nabi tadi, wa tahlilu at-taslim. Rukun yang ke-17, wa niyatul khuruji minas shalah, niatan untuk keluar dari salat. Jadi salat itu kan ada awal ada akhirnya. Awalnya harus ada niat, akhirnya juga harus ada niat. Saya mau apa? Keluar dari salat. Nah, niat itu dalam hati nggak perlu diungkapkan. Yang ke-18, tartibul arkan, mengurutkan rukun-rukun yang 17 tadi ala ma dzakarna, sesuai apa yang sudah kami sebutkan. Jadi 17 rukun sebelumnya ini dilakukan harus urut. Tidak boleh sujud dulu baru kemudian i'tidal, atau sujud dulu baru setelah itu ruku. Tidak boleh, ya harus urut. Kenapa harus urut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sallu kama raaitumuni usalli. Riwayat Imam Bukhari. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melakukan salat. Hadis muttafaqun alaih dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 18 rukun yang apabila kita tinggalkan salah satunya saja, salatnya tidak sah.
yang apabila tertinggalkan salah satu dari rukun-rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lah terus gimana? Ya diganti dengan 1 rakaat full. Misal ada orang salat duhur 4 rakaat, tapi pada rakaat yang keempat sujudnya cuma sekali, mestinya sujudnya 2 kali. Nah sujud ini termasuk rukun salat. Dia korupsi 1, tinggal 1. Ketika salam diingatkan oleh makmum, Pak tadi sujudnya baru 1 Pak. Tidak bisa langsung ganti sujud sahwi, tidak sah. Terus gimana? Nambah 1 rakaat lagi. Habis nambah 1 rakaat baru sujud sahwi. Jadi dia melakukan 2. 1 menambah rakaat yang kurang, yaitu yang tidak sah tadi karena sujudnya belum lengkap. Kemudian tambah lagi sujud sahwi karena dia sudah lupa. Karena pernah ada kejadian imam itu sujudnya baru 1 kali diganti sujud sahwi tok, itu tidak sah. Salatnya apa? Batal. Nah makanya kasihan kalau imamnya tidak paham agama, nanti makmumnya salatnya ikut batal semuanya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya sunanus salati, sunnah-sunnah salat. Wa sunanuha, sunnah-sunnah salat qabla ad-dukhuli, sebelum masuk salat. Qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam salat, syai'ani, ada 2. Pertama al-adzan, adzan. Yang kedua al-iqamah, qomat. Ini maksudnya salat jamaah ya. Salat jamaah kita disunahkan apa? Adzan, disunahkan juga qomat. Lah bagaimana kalau salatnya tidak jamaah? Salat duhur sendiri, apakah tetap juga disunahkan untuk adzan dan qomat? Pendapat yang saya pilih adalah tetap disunahkan juga. Kenapa? Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda kepada salah satu sahabatnya bernama Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, inni araka, sesungguhnya aku melihat kamu tuhibbul ghanam wal badiyah, suka merawat kambing ya, menggembala kambing, dan juga di tempat-tempat badiyah, tempat-tempat yang sepi sana, yang banyak tanaman. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau kamu sedang bersama kambing-kambingmu, fa adzanta lis-shalah, kamu azan untuk salat, farfa' sautaka bin nida, maka keraskanlah suaramu untuk mengumandangkan azan, karena tidaklah mendengar sejauh suaranya muadzin, baik itu jin maupun manusia maupun batu maupun apapun juga, kecuali akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di sini Abu Sa'id ini menggembala kambing sendiri ke tempat-tempat yang jauh, yang terpencil sana, yang masih banyak rerumputannya, yang tidak ada pemiliknya. Nah, oleh Nabi dipesani, nanti kalau kamu sedang sama kambing-kambingmu, kamu azan, kamu keraskan suara. Maka diambil 2 pelajaran ini. Pelajaran pertama, sholat sendiri tetap disunahkan apa? Azan. Pelajaran kedua, meskipun kita hanya 1 orang, azannya tetap dikeraskan. Kenapa? Suara azan kita itu nanti dijadikan oleh Allah sebagai saksi pada hari kiamat kalau ada makhluk-makhluk yang mendengar suara-suara azan kita itu. Semakin jauh suara kita azannya, maka semakin banyak yang menjadi saksi kita nanti di akhirat bahwa kita sudah azan melakukan satu perintah agama. Maka azan qomat ini meskipun 1 orang tetap disyariatkan. Itu pendapat yang saya pilih. Berikutnya, wa ba'da dukhul, adapun setelah masuk fiha di dalam salat, syai'ani, maka sunnahnya salat ada 2. 1, at-tasyahhudul awal, tasyahud yang pertama. Yang kedua, wal kunutu, dan kunut. Kunut ada 2. Pertama, fis subah, kunut subuh. Kedua, wa fil witri, kunut witir. Fin niswits tsani, pada paruh yang kedua, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi sunnahnya salat dibagi 2. Ada sunnah yang dilakukan sebelum masuk salat, ada sunnah yang dilakukan setelah masuk salat. Yang sebelum masuk salat 2 sunnahnya, yang setelah masuk salat juga 2 sunnahnya. Jadi bab ini gampang, sunnah salat ini mengingatnya gampang. 2-2 dibagi 2, masing-masing isinya 2-2. Nah, untuk sunnah salat yang sudah masuk salat, yang pertama tasyahud awal. Jadi tasyahud ada 2 kan, kalau salatnya 4 rakaat ya.
Tasyahud awal sama tasyahud tsani, tasyahud kedua. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Artinya apa? Artinya kalau terlewati maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Inilah bedanya antara sunnah dengan rukun tadi. Kalau rukun ditinggalkan, salatnya tidak sah, tidak bisa diganti sujud sahwi. Kalau sunnah ditinggalkan, salatnya masih sah dan bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi jangan ditinggalkan secara apa? Sengaja. Meninggalkannya kalau lupa saja. Dalam hal ini Rasulullah SAW sudah ngasih peraturan. Bagaimana kalau imam lupa dari tasyahud awal? Idza sahal imam, apabila imam lupa, maksudnya lupa dari tasyahud awal. Fastatamma qa'iman, lalu dia sudah sempurna berdiri, maksudnya sudah tegak lurus. Fa'alaihi sajdata as-sahwi, maka dia wajib melakukan 2 kali sujud sahwi. Wa idza lam yastatimma qa'iman, tapi kalau belum tegak lurus, belum sempurna berdiri, fala sahwa alaih, maka tidak ada sujud sahwi atasnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi imam lupa tasyahud awal, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika dia proses berdiri diingatkan oleh makmum, subhanallah. Nah, dia ingat, maka dia langsung balik duduk. Ini nanti di akhir salat tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Enggak ada perubahan, salatnya masih normal. Hanya mau berubah tapi enggak jadi karena sudah diingatkan. Kemungkinan kedua, imamnya ini sudah berdiri sempurna. Kalau sudah berdiri sempurna, kemudian makmumnya terlambat mengingatkan, sudah sempurna begini, makmumnya mengatakan subhanallah, udah terlanjurkan. Nah, maka imamnya bagaimana sikapnya? Memberikan kode, bangkit aja. Jangan ngomong, ya. Kalau ngomong bangkit, nah, batal. Tapi dia kasih kode aja. Kalau dia sudah kasih kode, semuanya pada bangkit, maka nanti sebelum salam silahkan ditambahi sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali, baru kemudian salam. Jadi tahiyat dibaca sampai selesai, innaka hamidum majid, kemudian sampai doa selesai itu, baru kemudian 2 kali sujud sahwi, baru kemudian salam. Bagaimana kalau lupa juga? Sebelum salam mestinya sujud sahwi 2 kali, lupa, langsung salam. Nah, sujud sahwinya bisa setelah salam. Caranya gimana? Allahu Akbar sujud, membaca doa sujud biasanya. Allahu Akbar duduk, membaca doa duduk seperti biasanya. Allahu Akbar sujud, membaca doa sujud seperti biasanya. Allahu Akbar duduk lagi, kemudian salam lagi, kanan kiri. Jadi sujud sahwi itu kalau dilakukan setelah salam, maka ditutup lagi dengan apa? Salam lagi. Jadi salamnya jadi 4 kali. Ini tasyahud awal, ya. Kalau tasyahud akhir tidak termasuk sunnah, tapi termasuk rukun. Maka tasyahud akhir kalau ditinggalkan tidak sah salatnya. Nambah lagi 1 rakaat. Kemudian sunnah yang kedua adalah kunut. Nah, kunut ini dalam mazhab Syafi'i ada 2 yang dilakukan. Pertama kunut subuh, kedua kunut witir. Kita bahas dulu kunut subuh. Kunut subuh ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i komplotannya dengan mazhab Maliki, sama-sama berpendapat kunut subuh sunnah. 2 mazhab yang lain, mazhab Hanafi sama mazhab Hambali, ini pendapatnya sama, tidak ada kunut subuh. Maka di Indonesia rata-rata pakai kunut subuh apa betul? Rata-rata pakai. Kenapa? Mazhabnya mengakunya mazhab Syafi'i. Di Saudi rata-rata pakai kunut subuh tidak? Tidak. Karena rata-rata bermazhab Hambali. Di Maroko rata-rata kunut subuh tidak? Kunut subuh. Kenapa? Rata-rata Maroko mazhabnya Maliki. Di Pakistan rata-rata kunut subuh tidak? Tidak. Kenapa? Rata-rata mazhabnya Hanafi. Nah, maka saya ulangi lagi, mazhab Syafi'i orang Indonesia sama mazhab Maliki orang Maroko ini pakai kunut subuh. Saudi mazhab Hambali sama Pakistan mazhab Hanafi ini tidak pakai kunut subuh. Karena itu ringkasnya, siapa yang kunut subuh silahkan, yang tidak kunut subuh silahkan. Karena dua-duanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi sekarang karena kita sedang mempelajari mazhab Syafi'i, ya kita jelaskan sesuai mazhab Syafi'i, kunut subuh sunnah. Artinya sunnah itu gimana? Kalau ditinggalkan, sholatnya sah. Tetapi kalau ditinggalkan, diganti dengan sujud sahwi. Makanya orang yang bermadhab Syafi'i itu susah kalau dia suruh jadi makmum. Kenapa? Imamnya tidak mau kunut subuh, mestinya kunut subuh ini. Gara-gara tidak kunut subuh harus diganti dengan apa? Sujud sahwi. Nah, jadi nggak enak gitu. Tapi kalau jadi makmum, insya Allah nggak masalah. Baik, kemudian wafil witri, pada kunut witir itu dilakukan finis fitani, pada paruh yang kedua min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Ramadan 30 hari kan? Nah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 nggak ada kunut witir. Tanggal 16 sampai akhir ada kunut witir. Itu mazhab Syafi'i. Apakah ada mazhab yang lain? Ada. Mari kita lihat penjelasan Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya. Tulis an-nisfu al-akhir, paruh yang terakhir dari Ramadan. Ini saya tampilkan supaya panjenengan semuanya bisa membaca apa yang tertulis dalam kitab. Jadi semuanya yakin memang penjelasannya seperti itu. Saya tidak mengarang-arang. Imam Tirmidzi mengatakan dalam kitab Sunannya, wakhtalafa, berselisih pendapat ahlul ilmi, ulama, fil kunut fil witri, dalam masalah kunut witir. Berpendapat Abdullah bin Mas'ud, kunut witir itu sepanjang tahun, jadi setiap hari, nggak khusus Ramadan. Dan dia pilihnya kunut witir sebelum ruku'. Jadi setelah membaca surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, angkat tangan kunut witir. Baru setelah itu apa? Allahu akbar, ruku'. Dan inilah pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, pendapatnya Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, dan ahli Kufah. Ahli Kufah itu nama lainnya mazhab Hanafi, itu rata di orang-orang Kufah. Jadi mazhab Hanafi kunut witirnya sepanjang tahun sebelum ruku'. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia tidak kunut witir kecuali pada separuh yang terakhir dari bulan Ramadan, dan dia kunutnya setelah ruku'. Ini yang dipakai mazhab Syafi'i. Pendapatnya Ali bin Abi Thalib, rukuknya hanya separuh akhir Ramadan, 15 hari atau 14 hari, kemudian kunutnya setelah ruku'. Allahu akbar ruku', sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, dan seterusnya itu. Dan ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, karena itu kalau saya mengimami salat tarawih, saya biasanya menjelaskan saya nanti akan kunut witir. Kunut witir saya sesuai mazhab Hanafi, yaitu saya mulai dari awal Ramadan dan saya lakukan sebelum ruku'. Itu dulu-dulu saya begitu, Pak. Tapi pernah ada satu kasus yang menyebabkan saya sekarang kunut witirnya setelah ruku'. Kasus di sebuah masjid di mana saya diundang untuk mengimami sholat tarawih. Pada hari sebelumnya sudah saya jelaskan, sehingga pada hari berikutnya saya tidak menjelaskan lagi bahwa kunut witir saya itu apa? Sebelum ruku'. Nah, tiba-tiba ketika saya membaca kunut witir selesai, ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, amin amin amin, diamini oleh para jamaah. Nah, begitu selesai kan saya Allahu akbar ruku'. Nah, itu ada satu jamaah yang Allahu akbar langsung sujud. Akhirnya para jamaah yang lain pada senyum-senyum, karena dia sujud sendiri dan dia kayaknya malu bangkit lagi. Nah, habis itu kemudian langsung pergi dari masjid tersebut, kayaknya beliau malu. Nah, gara-gara kejadian itu saya kemudian mengubah. Udahlah, karena ini rakyat Indonesia itu rata-rata kunut witirnya setelah ruku', saya mengikuti adat sajalah. Adatnya mereka kunutnya setelah ruku', karena supaya tidak ada yang malu seperti dalam kasus tadi. Baik, kita lanjutkan. Hayatus shalah, hayat-hayatnya salat. Apa sih bedanya hayatus shalah dengan sunnah-sunnah salat? Sunnah-sunnah salat ini adalah sunnah-sunnah yang berdiri sendiri. Adapun hayatus shalah ini sunnah-sunnah yang menyertai rukun-rukun salat. Ada rukun kan? Nah, hayat ini sunnah yang menyertainya.
Kemudian hayatus shalah ini kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Jadi bedanya kalau sunnah-sunnah sholat ini ditinggalkan diganti sujud sahwi. Kalau hayat sholat ini dia hukumnya juga sunnah, tetapi kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Nah, inilah pentingnya kita pelajari fikih, Pak. Kalau kita nggak pernah pelajari fikih, nggak paham kita kapan sujud sahwi, kapan tidak. Karena dalam hadis nggak ada penjelasan serinci seperti ini, nggak ada. Nabi tidak pernah mengatakan, hei para jamaah, yang namanya rukun salat itu ini nggak bisa diganti sujud sahwi. Nggak pernah Nabi ngomong begitu. Tapi dari sabda Nabi yang sangat banyak dikumpulkan oleh para ulama, kemudian diambil ringkasannya seperti ini. Enak, kitabnya fikih itu enak. Kita cuma menerima ringkasan dari para ulama yang sudah mumet sampai botak mereka memikirkan tentang ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wahayatuha, dan hayatnya salat 15 khoslah, ada 15 perkara. 1. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, wa inda ruku', juga ketika ruku', wa raf'i minhu, dan juga ketika mengangkat dari ruku', maksudnya iktidal. Jadi ada 3 mengangkat tangan. Itu semuanya nomor 1, yaitu hayat nomor 1. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar, ketika ruku' Allahu akbar, ketika sami Allahu liman hamidah angkat tangan lagi. Angkat tangan 3 kali. Ini semuanya apa? Hayat salat. Nah, ini kan mengiringi rukun salat. Takbiratul ihram rukun. Nah, mengangkat tangan ini mengiringinya. Ruku' rukun. Mengangkat tangan ini mengiringinya. Iktidal rukun. Mengangkat tangan ini mengiringinya. Itulah makna hayat, yaitu apa? Rukun rukun? Sunnah-sunnah salat yang mengiringi rukun-rukun salat, yang menyertai rukun-rukun salat. Baik, hayat kedua. Wawad'ul yamin, meletakkan tangan kanan ala shimal, atas tangan kiri. Jadi sedekap ini termasuk hayat. Kalau ditinggalkan gimana? Salatnya sah. Apakah ada orang salat tidak sedekap? Ada. 1. Madhab Maliki, mereka nggak sedekap. 2. Orang-orang Syiah, mereka juga nggak sedekap. Nah, kita yang ahli sunnah sedekap. Kenapa? Karena kita membaca hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk sedekap pada saat salat. Maka kita tidak setuju dengan orang-orang Syiah dan kita tidak pakai mazhab Maliki dalam hal ini. Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya kami ma'syarul anbiya, seluruh para nabi, umirna an nu'ajjila iftarana, disuruh menyegerakan buka puasa, wa nu'akhir suhurana, mengakhirkan sahur, wa nadha'a aymanana, kami letakkan tangan kanan, ala syama'irina, di atas tangan kiri, fis shalah, ketika salat. Hadis Tayalisi sahih. Jadi seluruh nabi salatnya kayak begitu. Nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Salatnya sama, sedekap. Nah, ngapain mereka nggak mau sedekap? Ya, salah mereka sendiri kalau mereka nanti merugi di akhirat. Yang ketiga, wat tawajjuh, doa tawajjuh. Maksudnya doa tawajjuh itu doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, sebelum baca Fatihah, kan doa iftitah itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Lah, kenapa kok disebut tawajjuh? Karena salah satu doa iftitah itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan seterusnya. Ini doa iftitah yang panjang. Ini sahih hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, maka karena ini isi doanya bagus, inilah yang dijadikan sebagai nama untuk doa ini, doa tawajjuh, wajjahtu wajhiyah. Tapi apakah doanya harus tawajjuh? Tidak. Doa iftitah apapun yang sahih dari Nabi silahkan. Yang keempat, wal isti'adah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Nabi ketika salat malam itu ta'awudnya adalah a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berlindung dari 3. Karena itu
ta'awudz yang paling bagus, yang panjang seperti Nabi tadi. Tapi kalau kita membaca ta'awudz yang biasanya nggak apa-apa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak apa-apa, sudah sah. Yang kelima, wal jahru fi maudhihi, mengeraskan suara pada tempatnya. Yang keenam, wal israru fi maudhihi, mensirkan suara pada tempatnya. Artinya di dalam sholat itu ada yang bacaannya keras, ada yang bacaannya sir. Misalnya sholat duhur, sholat asar, bacaannya sir. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaannya keras. Nah, keras dan sir ini hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya termasuk hayat. Kalau ditinggalkan gimana? Tidak ada sujud sahwi. Misalnya ini, ada imam mengimami sholat subuh, tapi karena dia lagi susah pikirannya, akhirnya dia membacanya tanpa suara. Tapi dia sudah membaca. Nah, selesai sholat ditanya, loh Pak Imam, kenapa kok tidak membaca dengan keras? Oh iya ya, ini kan subuh, mestinya saya keras. Saya tadi lagi susah mikirkan suatu masalah, akhirnya lupa untuk mengeraskan. Tidak usah diulangi, sholatnya sudah sah. Kenapa? Ini hanya termasuk hayat yang tidak ada sujud sahwi untuk menggantinya. Yang penting jangan disengaja. Karena ada sebagian orang salah paham. Dia mungkin belajar madhab syafi'i setengah-setengah, akhirnya dia salah paham. Pernah dia mengimami sholat duhur keras, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai selesai keras. 2 rakaat keras. Maka ketika selesai sholat ditegur, piye to Kang? Sholat duhur kok keras bacaane. Jawabannya apa? Gen wong bodoh-bodoh kowe ini ngerti kabeh. Ngene iki ra apa-apa. Oh, sing bodoh kowe kuwi. Dia orang bodoh tapi krasa pinter. Wong ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i ini bukan berarti seperti ini silahkan dilakukan, bukan untuk silahkan atau tidak, bukan. Ikutilah sholat seperti tata cara Nabi, itu sudah baku. Adapun seandainya ada orang yang kebalik-balik seperti ini tadi, mestinya sir malah tidak sir, mestinya jahar malah tidak jahar, itu sah, tapi jangan untuk disengaja begitu. Kalau disengaja ada sebabnya nggak apa-apa. Ada orang apa? Curiga, ada suara seperti suara maling ini. Nah, dia pas tengah-tengah sholat isya jam 12 malam karena dia pulang dari safar. Nah, kalau dia membaca dengan keras, maka dia nggak tahu suara apa itu. Nah, maka dia bacanya sir supaya mengetahui suara apa ini, maling atau tikus. Nah, nggak apa-apa, ini ada sebabnya. Kalau tanpa sebab jangan. Yang ketujuh, wa ta'minu, dan mengucapkan amin setelah apa? Al-Fatihah. Itu juga hayat. Sehingga kalau tidak dibaca amin gimana? Sah. Seperti mazhab Hanafi, katanya tidak ada yang pakai amin. Karena guru saya pernah datang ke Pakistan, kemudian sholat jamaah sama mereka, ketika imamnya waladhdallin, dia angkat nafas. Amin. Ternyata semasjid cuma 1 orang yang amin. Kaget ya, loh, piye iki? Nah, ternyata dia baru tahu bahwa mazhab Hanafi nggak pakai amin. Kedelapan, wa qira'atus surah, membaca surat ba'dal Fatihah, setelah Fatihah, itu juga hayat. Sehingga kalau kita bacanya cuma Fatihah saja sah. Dan ini boleh kita sengaja ketika sholat sunnah, karena kita pengen ringan, segera selesai karena akan segera safar misalnya. Yang kesembilan, wat takbirat, dan takbir inda raf'i, ketika bangkit, wal khafdi, dan ketika turun. Ketika turun untuk ruku, ketika turun untuk sujud, ketika bangkit untuk berdiri. Nah, semua dalam salat itu gerakan-gerakan ini ada bacaannya. Ada kalanya takbir, ada kalanya sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak ada satupun gerakan yang tanpa bacaan. Nah, tapi bacaan itu semuanya hayat. 10. Wa qawlu sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ini disebut ucapan tasmi', sami Allahu liman hamidah, dan disebut ucapan tahmid, yaitu Rabbana lakal hamdu. Tasmi' sama tahmid, semuanya hayat. 11. Wat tasbihu, dan membaca tasbih kapan saja, ada 2. Fir ruku', pertama pada saat ruku', yang kedua wasujud, pada saat sujud. Ketika ruku' membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, itu semuanya hayat.
12. Wa wad'ul yadain, meletakkan kedua telapak tangan, alal fakhidain, di atas kedua paha, fil julus, pada saat duduk. Caranya gimana? Yabsutul yusra, menghamparkan tangan kiri, wa yaqbidul yumna, dan menggenggam tangan kanan, ilal musabbihah, kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, maka dia berisyarat dengan telunjuk tadi, mutasyahhidan, dalam keadaan mengucapkan syahadat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ini isyarat ini mulainya ketika Allah asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Karena apa? Ini isyarat Allah itu satu. Sehingga ketika tahiyat masih gini, Pak. At-tahiyatu lillah, salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i nggih. Mazhab yang lain tidak. Mulai dari awal. Dan ini yang saya lakukan, dan tampaknya di Solo rata-rata pakai, bukan mazhab Syafi'i di sini. At-tahiyatu lillah langsung. Ya, enggak ada masalah, ya. Yang penting apa? Jangan dua, tahiyatulillah. Jangan dua, okay? Karena dua ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Nabi tahiyatnya dua gini, tahiyatulillah. Nabi katakan siji wae ora loro, okay? Nah, baik dua gini atau dua gini sama aja, jangan, okay? Salah itu. 13. Wal iftirash, dan duduk iftirash fi jami'il jalasat, pada semua duduk di dalam sholat, kecuali 14, wat tawarruk, duduk tawarruk fil jalsatil akhirah, pada duduk yang terakhir saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i, duduk sholat itu dibagi dua, duduk terakhir sama duduk yang bukan terakhir. Yang terakhir itu maksudnya yang ditutup dengan salam, yang bukan terakhir itu yang tidak ditutup dengan salam. Kalau duduknya ditutup dengan salam, maka duduknya tawarruk. Tawarruk itu telapak kaki kiri ditaruh di bawah kaki kanan. Adapun selain itu, maka duduknya semuanya iftirash. Iftirash itu telapak kaki kiri ditaruh di bawah pantat, didudui. Nah, maka mazhab Syafi'i pokoknya kaidahnya gampang. Dudukmu itu ditutup dengan salam tidak? Tidak, berarti iftirash. Kalau ditutup dengan salam berarti tawarruk. Imamnya tawarruk karena dia akan salam, tapi kita sebagai makmum masbuk duduknya tidak tawarruk. Kenapa? Kita masih nambah 1 rakaat, kita telat 1 rakaat. Tidak tawarruk. Kenapa? Kita tidak salam, imamnya yang salam. Nanti tawarruknya kita nanti di akhir. Dan itulah yang biasa saya lakukan. Kalau imamnya tawarruk, saya masbuk, saya tidak tawarruk. Kenapa? Mazhab Syafi'i yang saya pakai, tawarruk adalah hanya pada duduk terakhir. Apakah ada dalilnya? Oh, ada. Sudah sering saya katakan, ya. Pokoknya ulama fikih ngomong itu nggak mungkin nggak ada dalil. Pasti ada dalil atau ada ta'lil. Mari kita lihat dalilnya dalam Sunan Nasa'i. Ini satu kitab yang jarang dipelajari orang, tapi alhamdulillah panjenengan di sini termasuk yang mempelajari kitab-kitab hadis yang banyak, karena saya di sini menampilkan berbagai macam kitab hadis, kadang Sunan Abu Dawud, kadang Sunan Nasa'i, kadang Sunan Tirmidzi, sesuai dengan keperluan. Nah, ini saya tampilkan yang riwayat Nasa'i. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana, apabila berada fi raq'atainil lataini, pada 2 rakaat yang tangqadhi fihi as-salatu, salat itu selesai padanya, akhara rijlahul yusra, beliau sodorkan kaki kiri, wa qa'ada ala shiqqihi mutawarrikan, beliau duduknya secara tawarruk, thumma sallama, kemudian salam. Jadi duduk tawarruk itu kapan? Ketika tangqadhi fihi as-salat, salatnya bubar setelah duduk tersebut. Ini dalilnya mazhab Syafi'i. Nah, maka silahkan pakai ini ada dalilnya. 15. Wat taslimatu tsaniyah, salam yang kedua itu hanyalah hayat. Bolehkah ditinggalkan secara sengaja? Boleh. Kenapa? Karena Nabi juga melakukan. Beliau itu salamnya ada 4 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Udah 3 nggih? Tambah 1 lagi. Assalamualaikum. Kanan sekali. Nolehnya nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Assalamualaikum, dikit. Nah, maka salam yang kedua ini bukan wajib, bukan rukun, tapi dia adalah sunnah dan termasuk sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi padanya. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ringkasnya, rukun sholat ada 18 macam. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah sholat dibagi 2, ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sudah sholat. Sunnah sebelum sholat ada 2, ketika sudah masuk sholat juga ada 2. Sunnah sholat ini kalau ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian hayat sholat itu ada 15. Jadi lebih sedikit. Kalau rukun tadi berapa? 18. Nah, di sini hayatnya ada 15, ya, dikurangi 3 berarti. Ini hayat ini adalah sunnah-sunnah sholat yang menyertai rukun-rukun sholat. Dan kalau ditinggalkan hayat ini tidak ada sujud sahwi padanya. Itu ringkasan kajian pada malam hari ini. Benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. 46 menit saya bicara, sisa waktu kita buka tanya jawab secara bebas.